Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Iskandar dengan NIM 240952027, kelas praktek B2, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melaporkan laporan praktikum di job 5 yaitu sistem Phase Change Over. Selanjutnya, tujuan praktikum menggambarkan rangkaian kendali sistem phase changeover pada instalasi bangunan komersial. Yang kedua, menggambarkan rangkaian daya sistem phase changeover pada instalasi bangunan komersial. Yang ketiga yaitu merangkai instalasi sistem phase changeover pada instalasi bangunan komersial dengan aman, rapi, dan benar. Yang keempat, melakukan pengukuran urutan sistem phase changeover pada instalasi bangunan komersial dengan baik, aman, dan benar. 5. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sistem PES dan over pada instalasi bangunan komersial yang sudah terpasang dengan baik dan benar. Selanjutnya, alat dan bahan di sini ada satu multimeter, dua PES sequencer satu buah, tiga klimeter satu buah, empat toolset satu set berupa obeng main plus kecil dua buah, obeng main plus besar dua buah, tang kerimping satu buah, tang potong satu buah, tang kombinasi satu buah, tang lanjut satu buah, cutter satu buah, tracker satu buah, dan kuas satu buah, serta ada APD satu set berupa wear pack, helm, sepatu safety, dan sarung tangan. Untuk bahannya di sini yang saya gunakan yaitu saklar seri satu buah, LCB satu buah, kotak kontak satu buah, magnetic contactor SN21 satu buah, lampu pijar dua buah, KWH meter satu fasa satu buah, MCB 2 pole 2 ampere 4,5 kilo ampere satu buah, kabel NGA 1,5 mm, merah, biru, kuning, garis hijau secukupnya. Kabel NYAF 1,5 mm, merah, biru, kuning, garis hijau secukup. Selanjutnya, di sini ada job safety analysis atau analisa keselamatan pekerjaan pada job instalasi sistem PES changeover yang dilakukan pada tanggal 28 April 2026 pada hari Selasa. Di sini lokasinya di lab instalasi dan mesin listrik. APD yang direkomendasikan berupa sarung tangan, helm, wearpack, dan sepatu safety. Urutan langkah dasar tugas yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, memeriksa alat dan bahan, memeriksa fungsi alat dan bahan, mulai merangkai rangkaian sesuai gambar. Yang kelima, melakukan cek setelah selesai merangkai, melakukan pengukuran tahanan isolasi, eh, melakukan pengukuran tegangan dan arus, melepas rangkaian serta membersihkan tempat, mengembalikan alat dan bahan. Bahaya yang pertama yaitu tersengat installation tester, alat dan bahan kurang atau hilang, alat dan bahan tidak berfungsi dengan baik, tertusuk kabel, rangkaian tidak bekerja sesuai gambar, tersengat installation tester, tersengat listrik pada terminal, tertusuk kabel, alat dan bahan kurang atau hilang. Ya, tindakan yang direkomendasikan yaitu yang pertama, menggunakan sarung tangan anti listrik, memastikan alat dan bahan sesuai pada work order, melakukan pengetesan pada alat dan bahan yang digunakan, menggunakan sarung tangan anti listrik, melakukan pengetesan menggunakan multimeter mode buzzer, menggunakan sarung tangan anti listrik, menggunakan sarung tangan anti listrik, menggunakan sarung tangan anti listrik, dan yang terakhir memastikan tempat bersih dari alat dan bahan. Selanjutnya, di sini ada gambar rangkaiannya, teman-teman. Di sini bisa terlihat kita menggunakan sumber genset yang diproteksi oleh MCB 2 fasa. Di sini ada lampu pilot lamp atau lampu indikator merah, kuning, hijau. Merah menyala ketika sumber gensetnya aktif dan kuning hijau menyala ketika kontaktornya aktif yang diakibatkan oleh KWH meter sudah menyala atau sumber PLN menyala. Jika sumber PLN nonaktif, maka kontaktor akan tidak aktif dan lampu kuning dan hijau ini akan mati. Seperti itu. Nah, di sini fungsi kontaktor sendiri untuk me- men-switch antara fasanya PLN atau KWH meter ini dengan fasanya si genset, sumber genset. Dan di sini ada LCB untuk proteksi juga. Di sini ada rangkaian penerangan sedikit dan kontak-kontak penerangan dan daya. Di sini menggunakan lampu pijar dua buah seperti itu dan saya akan melakukan simulasinya, teman-teman.
Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman, eh, berupa rangkaian yang saya buat di simulasi Simurelay. Di sini sudah lengkap gambarnya, ada MCB 2 pole, dan di sini ada lampu indikator merah, kuning, hijau, dan di sini ada kontak bantunya, dan di sini ada koilnya, koil A1 A2. Di sini ada MCB pada PHB, dan di sini ada sumber. Ini ibaratkan sumber kWh meter atau PLN ya teman-teman. Dan di sini ada ILCB, terus di sini ada kontaktor, di sini ada kontak bantunya juga. Di sini ada lampu indikator H4 dan H5, itu ibaratkan lampu pijar ya teman-teman. Di sini ada MCB 2 pole, ini ibaratkan sebagai saklar seri. Oke, kita lanjut untuk pengetesan. Dan di sini kondisinya ada sumber fasa netral dari kWh meter, dan di sini ada sumber fasa netral dari genset ya teman-teman. Bisa ditandai dari kabel yang merah ini untuk genset, dan yang kabel yang warna biru tua ini adalah abu-abu. Ini untuk kWh meter teman-teman. Di sini kita nyalakan kWh gensetnya dulu teman-teman. Kita bisa lihat di sini bisa terlihat ya flow atau arus aliran aliran fasa dari genset ini warnanya merah. Ini sudah teraliri sampai dari MCB PHB teman-teman. Jadi kita coba untuk tes nyalanya teman-teman. Ini motor satu fasa saya pergunakan untuk mendeteksi saja, ibaratkan kontak-kontak saja di sini. Jadi di sini sudah menyala untuk eh, motor satu fasanya. Di sini kita tes untuk lampu pijarnya bisa menyala. Dan sekarang kita matikan dulu bebannya. Kita coba matikan gensetnya. Kita switch langsung ke PLN. Kita switch. Nah, di sini lampu kuning dan hijau itu akan menyala, dan ada kontaknya, koilnya mengunci, serta yang tadi fasa untuk jalur fasanya si genset tadi sudah terputus teman-teman. Jadi tidak akan ada tabrakan fasa antar genset dan sumber PLN. Nah, di sini flow-nya sudah terlihat ya teman-teman. Untuk fasanya kWh meter ini warnanya abu-abu. Di sini warna abu-abu ini sudah teraliri dari MCB PHB teman-teman. Kita nyalakan. Oke, motor listriknya sudah nyala, dan untuk lampu pijarnya kita nyalakan juga, sudah nyala. Oke, jadi ketika sumber gensetnya nyala tapi PLN belum aktif, si, si kontaktor tidak akan aktif. Dan ketika si sumber PLN nyala, maka kontaktor akan aktif. Seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu untuk simulasinya. Saya rubah ke presentasi teman. Oke, selanjutnya hasil pekerjaannya. Untuk nomor satu, titik pengukuran pada tegangan fasa netral yaitu pada PLN 222,3 volt. Untuk genset 222,2 volt dalam kondisi normal. Selanjutnya, untuk nomor 2 yaitu tegangan kontak-kontak. Di sini pada fasa netralnya di PLN yaitu 222,5 volt yaitu dalam kondisi normal, dan 220 volt dalam kondisi normal. Untuk nomor 3 yaitu tegangan lampu dan lampu 1 dan lampu 2. Lampu 1 pada PLN dan lampu 2 pada genset. Untuk pengukurannya seperti itu. Pada fasa netral lampu 1 yaitu 221,3 volt pada sumber PLN yaitu dalam kondisi normal, dan pada lampu 2 220,3 volt pada sumber genset dalam kondisi normal. Oke, selanjutnya untuk analisisnya berdasarkan hasil pengukuran tegangan pada sumber PLN dan genset berada di kisaran 220 sampai 222 volt, sehingga masih dalam kondisi normal dan stabil saat dilakukan pengujian. Beban lampu dapat menyala dengan baik pada kedua sumber, yang menunjukkan bahwa sistem phase changeover bekerja sesuai
dengan fungsinya. Perpindahan sumber terjadi dengan lancar tanpa gangguan, menandakan rangkaian kendali dan daya, khususnya penggunaan magnetic kontaktor yang telah terpasang dengan benar. Kendala yang terjadi hanya pada keterbatasan alat, tidak mempengaruhi sehingga mempengaruhi waktu pekerjaan, namun tidak mempengaruhi hasil pengujiannya. Untuk kendala dan gangguan solusi, eh, kendala yang terjadi yaitu kabel stekernya kurang teman-teman. Jadi saya menggunakan dua kabel steker untuk steker KWH dan steker dari genset. Itu harus menggunakan dua ya teman-teman. Tapi di bilik saya hanya ada satu. Jadi kendala saya yaitu kabel stekernya kurang sehingga saya harus menunggu antrian peminjaman pada teman yang sedang melakukan pengujian. Ya solusinya ya hanya menunggu antrian saja karena eh, di lab sudah habis ya teman-teman. Untuk selanjutnya, soal dan jawaban. Satu, jelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan kos manual. Oke, untuk jawaban yang nomor satu, kelebihan dan kekurangan kos manual yaitu kelebihannya rangkaian sederhana dan mudah dipahami. Biaya pemasangan lebih murah, perawatan dan perbaikan lebih mudah, tidak membutuhkan sistem kontrol yang lebih kompleks. Kekurangan, perpindahan sumber harus dilakukan secara manual, membutuhkan operator sehingga kurang praktis, respon lebih lambat saat terjadi pemadaman, berisiko kesalahan manusia saat pengoperasian. Oke, nomor 2. Bagaimana sistem kerja automatic test over satu fase yang Anda buat? Sistem bekerja dengan mendeteksi adanya tegangan dari sumber utama atau PLN. Jika PLN normal, beban disuplai dari PLN dan kontaktor akan mengunci agar tidak terjadi fase bertabrakan. Ketika PLN padam, operator akan mengaktifkan genset dan kontaktor akan berpindah sehingga beban disuplai oleh genset. Saat PLN kembali normal, sistem akan memindahkan kembali suplai PLN dan operator mematikan gensetnya. Seperti itu. Untuk nomor 3, apa fungsi magnetic kontaktor pada kendali pemindahan daya? Bagaimana sistem kerja otomatis changeover satu fase? Apa fungsi magnetic kontaktor pada kendali pemindahan daya tersebut? Nomor 3 ini dalam sistem changeover, kontaktor berperan penting untuk mengatur perpindahan sumber agar tidak terjadi hubungan langsung antara PLN dan genset. Jadi agar fasa dari PLN dan genset itu tidak bertabrakan. Oke, selanjutnya pada nomor 4 yaitu berdasarkan pengalaman Anda selama praktik. Apa perbedaan kos manual dan otomatis yang menggunakan ATS AMF? Oke, jadi untuk nomor 4, kos manual dioperasikan secara langsung oleh manusia sehingga lebih sederhana, namun kurang efisien. Sedangkan ATS HMF bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia lebih cepat dan lebih aman karena dilengkapi sistem kontrol serta proteksi, namun memiliki biaya yang lebih mahal dan rangkaian yang lebih kompleks. Seperti itu teman-teman. Untuk kesimpulannya, sistem PES changeover yang dirancang dan dirangkai berhasil bekerja dengan baik dalam memindahkan sumber listrik dari PLN ke genset maupun sebaliknya secara aman dan efektif. Tegangan yang stabil serta beban yang tetap berfungsi normal menunjukkan bahwa sistem ini layak digunakan. Dengan demikian, instalasi PES changeover sangat penting untuk menjaga kontinuitas suplai listrik, terutama pada kondisi setelah salah satu sumber mengalami gangguan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.